Meskipun masih ada yang skeptis tentang kemampuannya dalam dunia politik, namun kemunculannya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan negara dan masyarakat. Melihat dan mengikuti kiprah keluarga Presiden Jokowi memang sangat menarik. Perjalanan seorang Jokowi hingga sampai saat ini menjadi presiden hampir 2 periode, hampir 10 tahun, memang sangat mengagumkan. Memulai karir jabatan eksekutif sebagai wali kota Solo 2 periode dengan berbagai gebrakan-gebrakan untuk kemajuan kota Solo pantas kita apresiasi. Setelah itu, naik menjadi gubernur DKI Jakarta. Walau sebentar, tapi tetap membuat wajah ibu kota itu berubah. Apalagi saat menjadi presiden, Jokowi langsung tancap gas membangun infrastruktur baru, serta melanjutkan agenda-agenda pembangunan warisan presiden-presiden sebelumnya yang belum sempat dieksekusi. Dan hasilnya, wajah Indonesia amat sangat berubah. Bahkan, dunia mengakui kehebatan Jokowi dalam memimpin negara besar Indonesia ini. Menuju ke sebuah kemakmuran, menuju sebuah kesejahteraan, tanpa ada yang namanya air, lupakan. Kuncinya hanya satu di sini, air. Dengan air inilah nanti kita bisa, kalau biasanya setahun hanya panen sekali menjadi 2 kali atau 3 kali. Yang dulunya nggak bisa nanam apa-apa, bisa menjadi nanam apa-apa. Dan benar, sang anak Jokowi pun, Gibran Rakabuming Raka, rupanya mengikuti jejak sang ayah dan memulai menjadi wali kota Solo seperti apa yang pernah dilalui ayahnya. Hingga akhirnya Gibran berhasil menjadi wali kota Solo yang benar-benar bisa bekerja untuk warga dan kota Solo. Hingga akhirnya kesuksesan Jokowi dan Gibran ini membuat sang anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, tertarik juga untuk terjun ke dunia politik dan ingin masuk ke eksekutif. Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi, telah mengungkapkan kepada ayah dan kakaknya terkait rencananya untuk masuk dunia politik. Ya, saya sih siap. Tapi nunggu Bu Ketua Umum dulu ya. Program dari pemimpin yang sebelumnya juga perlu wajib diteruskan. Dan saya rasa Jawa Tengah dan DKI ini sama-sama baik. Fenomena anak Presiden RI yang terjun ke dunia politik akan semakin menarik setelah Kaesang Pangarep diberitakan mendadak tertarik untuk mencoba ranah yang terlebih dahulu dicicipi oleh sang ayah Jokowi, juga sang kakak Gibran Rakabuming Raka, plus sang kakak ipar Bobi Nasution. Ketiga sosok yang memiliki citra positif dan sangat mungkin menginspirasi Kaesang yang selama ini dikenal berkiprah di dunia kuliner dan sepak bola sebagai pemegang saham Persis, klub Liga 1 asal Surakarta. Potensi tudingan aji mumpung pun rasanya sudah siap dihadapi oleh anak-anak Presiden Jokowi ini, yang tentunya sudah menyiapkan alasan atau jawaban buat meredakan atau justru membungkam suara-suara miring soal penggunaan hak sebagai warga negara untuk maju sebagai calon kepala daerah, calon anggota parlemen, hingga calon pemimpin negara itu. Dalam satu tayangan talk show, seorang Gibran pun saya dengar sempat memberikan jawaban jitu mengenai tudingan aji mumpung ini. Gibran berkata bahwa apa yang dilakukannya bukan sekedar aji mumpung, karena pilkada adalah sebuah kontestasi politik. Bisa menang, bisa kalah, toh faktanya anak presiden sekalipun belum tentu pasti menang. Yang namanya jalan tol, jalan berlubang, ini semua kompetisi. Oke. Sekarang sekali lagi saya objektif. Sebutkan aja nama-nama anak-anak tokoh nasional yang pernah gagal
dalam kompetisi. Coba sebutkan namanya, berani nggak? Ini semua kompetisi, bisa menang, bisa kalah. Bukan karena masalah anaknya ini, anaknya itu. Ini kompetisi, bisa kalah, bisa menang. Nggak ada yang seperti itu. Sebagai kader partai, Gibran merasa bahwa dirinya harus siap kapanpun dibutuhkan, lalu diutus untuk berkompetisi dalam proses pemilihan langsung, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga tingkat pusat. Keputusan Kaesang buat berpolitik tampaknya akan membuat gerah para anak ex-Presiden RI seperti AHY, yang kita tahu sejak mendadak banting setir terjun ke politik pada Pilkada 2017, karir politiknya terbilang standar alias biasa-biasa saja. Seandainya AHY tidak berasal dari keluarga SBY, mungkin jabatan sebagai ketua umum partai dan kesempatan buat maju sebagai calon kepala daerah nggak akan pernah diberikan kepadanya. Kalau posisi Mbak Puan mungkin sedikit berbeda. Status sebagai anak Megawati Soekarno Putri sekaligus elit PDIP dan Ketua DPR RI mungkin tidak terlalu terusik dengan kehadiran Gibran, Bobi, atau kelak Kaesang jika nantinya bergabung sebagai kader PDI Perjuangan. Kabarnya memang pintu PDIP terbuka lebar jika Kaesang ingin memulai langkah politiknya dengan bergabung ke Partai Banteng itu. Kembali ke pengaruh keluarga. Saya sih melihat wajar saja kalau Kaesang ingin terjun ke dunia politik. Selama ini, dia melihat bagaimana jabatan yang diamanahkan kepada Jokowi, Gibran, dan Bobi terbilang dapat dimaksimalkan untuk kepentingan banyak orang, sesuai tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara, menurut undang-undang yang berlaku. Jadi, Kaesang mungkin melihat dirinya bisa melakukan hal serupa ketika kelak dirinya kesampaian menjabat sebagai salah satu kepala daerah di tanah air. Tidak harus di Surakarta tentunya. Banyak yang bersemangat untuk melihat wajah muda baru di dunia politik dan berharap Kaesang akan membawa ide-ide baru dan pandangan yang berbeda. Beberapa juga mengkritik tindakan ini, mengatakan bahwa dinasti politik tidak baik untuk demokrasi dan Kaesang seharusnya fokus pada membangun legasi sendiri daripada mengandalkan nama ayahnya. Terlepas dari kritikan, kemunculan Kaesang dalam politik pasti akan dipantau dengan seksama dan akan menarik untuk melihat bagaimana dia di dunia politik. Meskipun masih ada yang skeptis tentang kemampuannya dalam dunia politik, namun kemunculannya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan negara dan masyarakat. Selain itu, perlu diingat bahwa keputusan Kaesang untuk masuk dunia politik bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada partai politik yang ia pilih, serta pada pemerintahan yang akan dijalankannya jika terpilih. Dan maka, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita harus memperhatikan track record-nya dan program-program yang akan diusungnya, serta memastikan bahwa pilihan kita akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Di Indonesia, keluarga yang dikenal sebagai keluarga politik biasanya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pemilihan umum. Jadi, kemunculan Kaesang dalam dunia politik dapat diharapkan memiliki dampak yang signifikan pada pemilihan legislatif tahun 2024. Namun, perlu diingat bahwa kualitas dan kinerja seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai politisi akan menjadi faktor yang paling penting dalam menentukan kesuksesan seseorang dalam dunia politik. Di sisi lain, ada juga yang menganggap bahwa kemunculan Kaesang di dunia politik adalah sebuah tindakan yang dapat diterima, karena ia dianggap sebagai sosok yang memiliki potensi untuk membuat perubahan positif bagi masyarakat, di mana ia memiliki latar belakang yang kuat dalam dunia bisnis, yang diharapkan dapat diadaptasikan dalam dunia politik.